Saya akan membuka ruang publik seluas-luasnya tentang pemberian hukum gratis. Salah satu tuntutan masyarakat sekarang banyak berharap betul-betul caleg yang turun itu betul-betul orang yang memiliki talenta dan kepiawaian yang bisa membentengi segala sektor ekonomi, hukum, dan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Manggana di Manggana Channel. Tempat menggali inspirasi, menyampaikan aspirasi, dan merumuskan solusi dari kita untuk bangsa. Amin. Saya kehadiran senior saya, Kang Erwin Suharnoko. Dari beberapa alasan nyalek, apa harus nyalek teh? Saya kenapa tampil ke depan dari profesi saya ingin meninggalkan profesi yang sekarang ini jauh kepada tentang bagaimana saya ingin menumbuh kembangkan agar masyarakat sekarang paham bukan cuma sekedar melek politik, tapi masyarakat sekarang sudah merasa ada sebuah proses keberanian untuk mengungkapkan sesuatu kebenaran yang hakiki. Gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa mengerti dan paham tentang hukum? Erwin turun, memberikan edukasi. Gitu. Jadi saat ini pun juga insya Allah dalam konteks saat ini saya masuk di bursa pencalonan legislatif Kota Bandung. Ketika saya turun ke lapangan, saya terus dengan kontinuitas saya tidak pernah bosan-bosan menyapa masyarakat sambil memberikan pembekalan apa sih arti hukum. Bagaimana cara membela diri kita, bagaimana kemudian kita cara memproteksi diri dari sebuah proses kesalahan. Ada mungkin barangkali yang lebih menggelitik lagi, Kang. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tergantung wani piro. Gitu ya, Kang. Yes. Dan akan siap ya ngawal itu. Apapun, saya bilang di awal, pantang buat seorang Erwin, ludah yang sudah saya buang saya jilat. Pantang buat saya. Itulah komitmen saya. Makanya saya all out berjuang untuk kemaslahatan umat. Saya berjanji dan bertekad agar kelak suatu ketika saya dipanggil Tuhan, saya sudah menggoreskan batu nisan saya dengan tinta emas. Ada legacy ya? Yes. Ada amal jariah yang ditanam. Insya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Itu niat saya. Itu sudah nazar saya, Kang. All out saya berjuang untuk kemaslahatan umat. Apa yang mau dibangun sih di Bandung ini? Pertama, pondasi keimanan. Kekuatan mentalitas ini harus dimulai dari sekarang. Karena lunturnya sebuah kekuatan mentalitas bangsa atau rakyat itu karena kurangnya ilmu. Tidak semua orang punya uang, kemudian anaknya bisa sekolah tinggi. Tapi ada kemampuan pola pikir bagi masyarakat yang kurang mampu, tapi ada upaya untuk memperjuangkan anaknya bersekolah, tapi punya keterbatasan ekonomi. Minimal saya tidak mungkin barangkali saya tidak bisa membantu ekonominya, tapi saya bekali dengan ilmunya. Apa yang akan dipastikan untuk pelayanan masyarakat dengan kehadiran negara ada di situ lewat Kang Erwin? Saya akan membuka ruang publik seluas-luasnya tentang pemberian hukum gratis. Saya kebetulan ada dua lembaga yang saat ini sedang saya fokuskan di Kota Bandung. Pertama LAPK, Lembaga Advokasi Pertahanan dan Ketenagakerjaan, di mana saya menjadi lawyer corporate di sebuah perusahaan-perusahaan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Kemudian kebetulan saya juga punya yayasan pribadi, namanya Pandawa Digital Drupadi, di mana Pandawa itu juga punya kantor hukum, yaitu Pandawa Law Firm. Jadi dua kantor ini, Pandawa Law Firm ini umum sifatnya, kalau LAPK spesifik. Ke daerah pertanahan dan seputar ketenagakerjaan, membantu ketenagakerjaan untuk mengadvokasi mereka. Kang, kita sama-sama sedang bergerak nih di masyarakat. Amin. Apa sih aspirasi masyarakat terhadap teman-teman dewan sebenarnya? Kalau saya bicara secara tok mau cek bahasa Sundanya, ya ibaratnya mau belak-belakan bicara aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat terhadap Bapak Angkat nanti. Saya mengistilahkan anggota dewan itu adalah Bapak Angkat. Karena tidak semua masyarakat memiliki Bapak Angkat yang maaf sekali lagi kepada anggota dewan yang sudah jadi.
ada bahasa kacang lupa kulitnya. Inilah yang mungkin barangkali akan saya kemas, kemudian saya sampaikan kepada masyarakat, sebetulnya bukan kacang lupa kulitnya. Ada sesuatu mungkin yang terlupakan bagi kita, anggota legislatif, karena kita sebagai pejabat publik mungkin, kemudian akhirnya tidak tersapa kembali kepada masyarakat pendukungnya, sehingga menilainya beliau itu lupa kacang kulitnya, padahal tidak begitu. Yang saya lihat ya. Ada sesuatu mungkin barangkali yang... Atau hope-nya terlalu besar ya? Artinya masyarakat memang diinformasikan dari awal dari para calon itu, sehingga dia punya sesuatu harapan, padahal sebetulnya harapan itu di luar dari kewenangannya. Misal gitu ya, kan tidak sedikit ya teman-teman di masyarakat itu berpikir bahwa dewan itu kayak dewa gitu, segala macam bisa. Dan tidak sedikit juga mungkin Pak, informasi yang dia terima diyakinkan bahwa apapun all in one lah gitu ya, semuanya bisa diselesaikan. Nah kayak gitu terasa nggak Kevin? Terus kira-kira nanti Kevin turun ke lapangan kayak apa nih, sehingga antara harapan dan kenyataan juga bisa berimbang. Edukasi lah ibaratnya. Iya, betul. Jadi untuk mensinkronisasikan sebuah pemberitaan di bawah, yang miring-miring saya coba lempengin. Jadi memang jujur ketika saya melenggang masuk di Kota Bandung ini sebagai caleg, jujur saya tidak pernah pakai tim sukses. Saya single fight. Wow. Saya single fight langsung turun tanpa tim sukses. Boleh tanya semua masyarakat pendukung saya. Jadi emang salah satu tuntutan masyarakat sekarang banyak berharap betul-betul caleg yang turun itu betul-betul orang yang memiliki talenta dan kepiawaian yang bisa membentengi segala sektor ekonomi, hukum, dan pendidikan. Kang nuhun ya Kang waktunya. Sama-sama. Inspirasinya, aspirasinya. Karena Insya channel Allah. ini memang channel tempat menyenggali inspirasi, menyampaikan aspirasi, dan membuat solusi dari kita untuk bangsa. Thank you ya Kang. Makasih. Makasih, Kak. Ya, amin. Luar biasa.